Kisah di balik tembok Berlin, bagaimana Jerman terbagi dan apa yang membuatnya bersatu kembali. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Jerman terbagi dan apa yang membuatnya bersatu kembali. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, dunia tidak hanya dihadapkan pada kehancuran fisik, tetapi juga pada realistis baru yang membentuk tatanan global. Jerman yang menjadi pusat konflik dunia berada dalam kekacauan total. Kota-kota hancur, rakyatnya menderita, dan pemerintahan Nazi runtuh. Para pemenang perang Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis menghadapi tantangan besar. Apa yang harus dilakukan dengan Jerman? Awalnya pembagian Jerman menjadi 4 zona pendudukan dianggap sebagai solusi sementara untuk menjaga perdamaian. Namun perbedaan ideologi antara kapitalisme yang dianut oleh negara-negara barat dan komunisme yang dipimpin Uni Soviet mulai menciptakan konflik. Ketegangan ini akhirnya memecah Jerman menjadi dua negara yang berbeda. Pada tahun 1949, Republik Federal Jerman atau Jerman Barat di bawah pengaruh Barat dan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur di bawah kendali Uni Soviet. Di Berlin, pembagian ini menjadi semakin nyata. Kota itu yang juga dibagi menjadi 4 sektor seperti negara Jerman, terletak sepenuhnya di dalam wilayah Jerman Timur. Meskipun demikian, Berlin Barat menjadi bagian dari Jerman Barat, menciptakan situasi unik, sebuah pulau kapitalisme di tengah lautan komunisme. Ketegangan antara dua sisi ini semakin meningkat ketika penduduk Jerman Timur mulai melarikan diri ke barat. Selama tahun 1950-an, ratusan ribu orang Jerman Timur meninggalkan tanah air mereka, mencari kebebasan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik di Jerman Barat. Fenomena ini dikenal sebagai brain drain karena banyak dari mereka adalah tenaga kerja terampil dan intelektual muda yang sangat dibutuhkan Jerman Timur. Untuk menghentikan eksodus ini, pada tanggal 13 Agustus 1961, pemerintah Jerman Timur mulai membangun tembok Berlin. Struktur ini awalnya berupa kawat berduri, tetapi segera berkembang menjadi dinding beton yang menjulang tinggi, dilengkapi dengan menara penjaga, lampu sorot, dan area terbuka yang dikenal sebagai jalur maut. Setiap orang yang mencoba menyeberang tembok ini menghadapi resiko ditembak oleh penjaga perbatasan. Tembok Berlin bukan hanya pembatas fisik, tetapi juga simbol pemisahan ideologi, keluarga, dan kehidupan. Banyak keluarga yang terpisah tanpa peringatan ketika tembok dibangun. Kerinduan dan rasa kehilangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Jerman Timur, pemerintah komunis di bawah Walter Ulbricht dan kemudian Erich Honecker mencoba membangun masyarakat yang mereka anggap ideal. Mereka mempromosikan keadilan sosial, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan universal. Namun di balik propaganda ada kenyataan pahit. Kebebasan individu sangat dibatasi. Kebebasan berbicara dan pers bebas tidak ada. Aparat keamanan negara stasi memata-matai warga negara mereka sendiri. Sementara itu di Jerman Barat, kehidupan berbeda jauh. Dengan dukungan dari Marshall Plan, ekonomi Jerman Barat tumbuh pesat. Negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Eropa Barat. Warga Jerman Barat menikmati kebebasan politik, budaya populer, dan kemajuan teknologi yang menjadi daya tarik besar bagi mereka yang hidup di timur. Pada tahun 1980-an, dunia mulai berubah. Di Uni Soviet, Mikhail Gorbachev memperkenalkan kebijakan glasnost atau keterbukaan, dan perestroika atau restrukturasi. Kebijakan ini membuka ruang bagi negara-negara satelit Soviet, termasuk Jerman Timur, untuk memulai mengevaluasi kembali sistem mereka. Pada saat yang sama, rakyat Jerman Timur mulai menunjukkan keberanian yang luar biasa. Demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Monday Demonstration dimulai di Leipzig pada tahun 1989. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut reformasi, hak asasi manusia, dan kebebasan bergerak.
Awalnya pemerintah Jerman Timur mencoba menekan protes ini dengan kekuatan. Namun semakin lama jumlah demonstran semakin besar, membuat pemerintah tidak mampu lagi mengabaikan suara rakyat. Kemudian pada malam 9 November 1989, seorang pejabat Jerman Timur secara tidak sengaja mengumumkan bahwa perbatasan akan dibuka. Pernyataan itu meskipun tidak jelas memicu euforia besar. Ribuan orang Jerman Timur berkumpul di tembok Berlin, menuntut agar penjaga membiarkan mereka melewati perbatasan. Dalam beberapa jam, penjaga perbatasan menyerah, dan orang-orang mulai menghancurkan tembok itu dengan tangan mereka sendiri. Pembukaan tembok Berlin adalah awal dari proses yang lebih besar, penyatuan Jerman. Selama hampir 1 tahun setelah itu, negosiasi intensif berlangsung antara Jerman Barat dan Jerman Timur, dan kekuatan-kekuatan internasional. Akhirnya pada 3 Oktober 1990, Jerman secara resmi bersatu kembali. Namun penyatuan ini bukan tanpa tantangan. Wilayah bekas Jerman Timur menghadapi kesulitan ekonomi yang besar karena banyak perusahaan negara tidak mampu bersaing di pasar bebas. Tingkat pengangguran meningkat dan ada ketidakpuasan antara beberapa warga Timur yang merasa tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Barat. Hari ini tembok Berlin telah menjadi simbol pelajaran dari sejarah, bagaimana kebebasan, keberanian, dan solidaritas mampu mengatasi perpecahan. Beberapa bagian tembok masih berdiri, menjadi monumen untuk mengingat mereka yang kehilangan nyawa mencoba melarikan diri dari penindasan. Berlin yang dulu menjadi simbol perpecahan dunia, kini menjadi pusat persatuan dan perdamaian. Kota ini menarik wisatawan dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan jejak sejarah dan merasakan bagaimana sebuah bangsa yang pernah terpecah dapat bangkit kembali sebagai satu kesatuan. Kisah di balik tembok Berlin bukan hanya tentang Jerman, tetapi juga tentang kekuatan manusia untuk melawan ketidakadilan. Ketika tembok-tembok fisik dan ideologi runtuh, semangat manusia yang menginginkan kebebasan menjadi pemenang sejati. Jerman yang bersatu adalah bukti bahwa meskipun sejarah dipenuhi dengan perpecahan, persatuan selalu mungkin dicapai dengan keberanian dan harapan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.